Nah, kesempatan pagi ini di hari yang baru saat ini saya akan berbagi dengan saudara, sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Hal Bertumbuh. Saya coba menyampaikan sama saudara tentang bagaimana iman rohani kita yang makin hari makin bertumbuh sampai ujungnya adalah berbuah gitu ya. Mari kita baca tentang kebertumbuhan iman rohani berdasarkan dari Injil Markus pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat 26 sampai dengan ayat 29 saudara ya. Markus 4, 26 mulai saya baca, lalu Anda lanjutkan di ayat 27-nya ya. Nanti 29-nya sama-sama kita baca. Markus 4, saya baca di ayat yang ke-26, begini kata firman Allah. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Teruskan 27 saudara. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 28 ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29, mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saya akan ajak saudara langsung lihat pada ayat 26, lihat gambar ini. Lihat ayat ini, saya baca sekali lagi ya. Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan apa pagi ini yang Yesus sampaikan kepada setiap kita. Alkitab berkata begini, ayat 26 dalam Markus pasal 4. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Perhatikan dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus berkata, menggambarkan yang namanya kerajaan Allah, itu dikatakan Yesus seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ya, nah mari kita akan lihat dulu dalam Markus 4:26 ini, tanah yang dimaksudkan ditaburi sama benih yang dikatakan Yesus, tanah yang seperti apa kondisinya. Karena ini penting. Saya ingin baca sekali lagi di ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Yesus gambarkan, umpamakan kerajaan Allah itu seumpama seperti ini. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Ini menarik saudara ya. Tanahnya tanah seperti apa kondisinya, kualitasnya seperti apa. Kalau kita lihat ternyata tanah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah tanah yang ada ayat di atasnya, ayat 20. Markus 4 ayat 20, tanah itu kondisinya seperti ini kata Yesus. Perhatikan di 20 ya, supaya kita paham dari awal dulu bahwa kerajaan Allah seperti seorang penabur, ada orang menaburkan benih di tanah. Tanahnya seperti apa? Ayat 20 diberikan jawaban oleh Yesus. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Jadi ternyata tanah yang dimaksudkan yang ditaburi sama orang di sini adalah tanah yang jenisnya baik, yang kualitasnya baik. Lalu kemudian ialah tanah yang baik itu seperti ini. Orang yang mendengar firman dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ujungnya berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dimulai lewat pengajaran Yesus yang fokus kita pelajari di sini, tanah yang mengeluarkan buah 30 kali lipat, 60, bahkan 100 kali lipat itu ternyata adalah tanah yang jenisnya, kualitasnya itu tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang subur. Kita sama-sama sepakat saya pikir ya, bahwa kalau tanahnya bagus, tanahnya subur, tanahnya baik, ditaburi benih apapun pasti tumbuh. Ditentukan jenis tanahnya.
Kalau Anda masih ingat ya pengajaran-pengajaran firman yang saya sampaikan sama saudara beberapa lama yang lalu, Anda masih ingat tentang saya sampaikan tema firman tentang kualitas tanah hati. Barangkali Anda masih ingat bahwa ternyata selama ini justru dari ayat ini ya ada satu sisi pertumbuhan rohani yang kita nggak pahami, kita paham lewat ayat ini gitu ya. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa yang membuat rohani seorang anak Tuhan, seorang jemaat Tuhan rohaninya tumbuh, kita berpikir tergantung pengajarnya. Mungkin selama itu sisi ini yang kita pahami, tergantung siapa yang khotbah, tergantung gembalanya, pendetanya. Selalu selama ini sisi ini yang kita pahami kan. Anda masih ingat gak pengajaran itu? Barangkali Anda berpikir selama ini yang kita pikirkan. Rohani seseorang, rohani kita tumbuh sampai berbuah tergantung siapa yang ngajar, yang khotbah siapa dulu gitu loh. Padahal di ayat ini yang membuat benih itu tumbuh. Benih ini kan firman. Tumbuhnya ditaruh di tanah, tanahnya yang baik. Itu menjadi tumbuh luar biasa. Anda ingat gak cerita yang saya katakan sama saudara tentang mana lebih hebat khotbahnya Yesus sama khotbahnya Nabi Yunus? Masih ingat itu? Tentu jawaban kita sepakat, Yesus pasti lebih hebat. Saya setuju, Yesus khotbah memang hebat gitu. Tapi bukan berarti lalu si Yunus Nabi Perjanjian Lama itu udah hebat. Petrus itu pernah khotbah, 3.000 orang bertobat, memberikan diri dibaptis 3.000 orang. Itu sudah sangat hebat dan luar biasa menurut saya. Itu terjadi pada gereja mula-mula setelah para rasul termasuk Petrus dipenuhi Roh Kudus. Sekali dia khotbah mengajar, 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Itu hebat. Tapi tahukah Anda, ada seorang tokoh Alkitab, seorang manusia hamba Allah yang bernama Nabi Yunus. Ternyata jauh lebih hebat. Dia sekali mengajar, dia sekali khotbah, khotbahnya pendek. Coba Anda baca di rumah nanti PR ya. Yunus pasal 3 di ayat 4 sampai 8. Anda ketemu Yunus khotbahnya pendek. Bertobat kamu. Dalam waktu 40 hari kalau kamu udah bertobat, hai penduduk Niniwe, kota ini akan ditunggang balikan. Selesai, finish khotbahnya. Pendek banget. Bahkan kalau saya coba cermati itu khotbah Yunus, setengah hati loh dia khotbah. Rada terpaksa dia khotbah. Maunya dia kan gini, gak usah dikhotbahin, gak usah diajar, biar dihukum saja, dihabisi saja penduduk Niniwe. Itu maunya si Yunus. Setengah hati, setengah terpaksa dia. Dia cuman pendek khotbahnya. Ada tahu hasilnya khotbah yang pendek dia? 120.000 orang. Bukan 3.000 orang seperti Petrus. 120.000 orang. Seluruh penduduk Niniwe. Dari orang nomor 1 di Niniwe, dari mulai raja sampai staf kerajaan, menteri-menterinya, sampai rakyat jelata paling kecil, semuanya bertobat. Binatang pun tidak boleh makan, puasa berkabung saudaranya. Puasa semua, bertobat. Raja berkata, siapa tahu dengan kita bertobat Tuhan mengampuni kita. Alkitab katakan penduduk Niniwe gak bisa bedakan tangan kanan sama tangan kiri. Perbuatan baik sama jahat gak ngerti. Makanya katakan, sampaikan sama mereka penghukuman dan pertobatan. Diberitakan pendek, bertobat. Petrus 3.000, dia Yunus 120.000. Saya pernah bilang sama saudara gini, yang membuat mereka bertobat, sebetulnya gini, itu kualitas tanah hati penduduk Niniwe itu bagus. Selama ini kita berpikir kan gini, yang bikin seorang bertobat, yang bikin seseorang itu rohaninya tumbuh dengan luar biasa, mengalami perubahan hidup, kelahiran hidup yang baru, itu siapa pengkhotbahnya, yang ngajar siapa. Makanya seringkali dengan Anda mengerti pengajaran firman Allah ini, Anda jangan lagi mengkambing hitamkan gerejaku sih gara-garanya kurang gini, gara-gara gembalaku. Seringkali kita kambing hitamkan gembala. Padahal untuk sebuah pertumbuhan rohani itu bukan hanya tanggung jawab gereja.
Pertumbuhan iman rohani kita itu bukan sekedar tanggung jawab gembala kita, pemimpin rohani kita. Bukan hanya sekedar tanggung jawab si pembicara, si pengkhotbah. Saya mau kasih tahu terang-terangan, tegas-tegasan pada Anda. Untuk rohani bisa bertumbuh sampai berbuah, itu tanggung jawab kita masing-masing. Jangan cuma bisa salahkan gara-gara pendetanya sih, gara-gara gerejanya. Cobalah lihat diri kita. Jangan-jangan tanah hati kita yang tidak bagus. Ayat 26 ya, itu ternyata tanahnya tanah yang bagus sampai berbuah, kata ayat 20. Ditaburkan di tanah yang baik, yang subur. Anda kan tahu ada 3 jenis tanah kan. Tanah yang keempat, tanah yang baik. Tanah yang pertama itu tanah yang tidak ada pagar, tanah pinggir jalan. Semua orang bisa lewat. Maaf kata-kata saya kasar, penjahat bisa lewat. Pezina bisa lewat. Orang dosa semua tidak pakai pagar. Rumah itu ada pagar kan. Harusnya rumah Allah ini ada pagarnya. Enggak sembarangan orang bisa masuk. Ya, yang jahat-jahat, yang jorok-jorok, yang najis-najis, yang tidak berkenan kepada Allah, kasih pagar, nggak bisa masuk. Jangan izinkan tanah hati kita, tanah yang pinggir jalan, semua bisa lewat, semua bisa jalan, diinjak-injak tanah, jadi keras itu tanah. Benih ditabur, nggak bisa tumbuh. Namanya tanah nggak ada pagar, burung langsung ambil, firman itu langsung lupa, nggak sempet tumbuh. Kualitas tanah yang paling jelek. Makanya tanah hati ini mesti ada pagar, pagarnya ya firman Allah pagarnya. Ya, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan, dijaga. Yang tidak baik jangan masuk. Tanah yang kedua, tanah berbatu-batu. Tumbuh. Alkitab katakan, nanti Anda baca versi Injil Matius dikatakan, atau Markus pasal 4 juga, menerima firman dengan gembira. Orang Kristen kalau terima firman dengan gembira, sukacita, amin, haleluya. Berarti firman Tuhan dia merasa kena dong sama dia. Firman Tuhan negor aku loh, puji Tuhan. Oh, Tuhan cinta saya. Tuhan bicara sama saya lewat firman pagi ini. Sukacita, gembira menyambut menerima firman. Berarti firman Allah bicara dong. Kena sama saya firman Allah, Pak Pendeta. Saya diberkati loh sama firman. Saya sukacita loh, Pak. Tapi ternyata menyambut menerima firman Allah dengan sukacita saja tidak cukup. Kalau ada banyak batu-batunya ini. Ada kekhawatiran, ada batu-batu dosa yang kelihatannya kecil, ada remehkan. Itu nanti tidak mengakar, tanahnya cuma di permukaan, bawahnya udah banyak batu. Akarnya nggak bisa masuk ke bawah. Harusnya kan akar dulu ke bawah baru tumbuh ke atas. Ini mulai udah mentok, baru dia tumbuh. Begitu kena sinar matahari, bicara ujian pencobaan, langsung layu mati, langsung murtad, kata firman Allah. Nggak, Tuhan-Tuhanan, tinggalkan Tuhan. Kenapa murtad? Tanah hatinya jelek. Kenapa orang tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan, kesetiaan gak taat, bahkan dada Tuhan dia tinggalkan Yesus. Tanah hatinya gak bagus. Jadi kalau Anda mendengar ada orang tinggalkan Yesus, tinggalkan iman percaya, udah lama loh Pak, 20 tahun, 30 tahun lebih loh dia jadi Kristen. Kok murtad Pak tinggalkan Yesus? Jawaban saya sederhana, tanah hatinya gak dijaga, tanah hatinya gak bagus. Udah tumbuh, sukacita, terima firman, senang firman, gak cukup. Tanah hati ini penting. Yang ketiga, sudah tumbuh bagus, tinggal mau berbunga dan berbuah, tapi gagal. Kenapa? Dijepit sama semak duri. Bicara apa? Alkitab, kekhawatiran hidup, kekayaan hidup, dan kenikmatan hidup. Ada banyak orang Kristen rajin ke gereja, melayani Tuhan, tapi semua dia kerjakan baik pelayanan, baik kesetiaan ibadah gak pernah bolong. Yang dikejar kenikmatan hidup, kenikmatan hidup. Dia jadi Kristen yang dikejar berkat. Bukan kita ndak butuh berkat. Bukan saya yang mengajar khotbah ndak butuh kenyamanan. Ndak ada orang ndak butuh kenyamanan. Tapi bukan itu tujuan motivasi kita. Ikut Tuhan itu jelas Yesus katakan dari awal, menyangkal diri pikul salib. Yang kita kejar sebetulnya perubahan hidup, kelahiran baru. Ya, keserupaan dengan Kristus, itu tujuan kita jadi orang Kristen, bukan kenyamanan. Saya pastikan kalau orang jadi Kristen, dia berpikir dari garis awal, start awalnya kenyamanan, pasti nggak bertahan.
Nanti begitu hadapi tidak nyaman, hadapi namanya badai kesulitan, dia pasti murtad juga tinggalkan Tuhan. Mati juga imannya. 3 jenis tanah yang saya katakan semuanya gak bagus. Tanah yang baik, tanah yang keempat, ditaburi benih apapun bisa tumbuh. Kalau saya kaitkan dengan kisah Yunus tadi, makanya gini saudara ya, ternyata yang membuat kebertumbuhan rohani kita, itu ternyata bukan sekedar faktor siapa pembicaranya, tapi siapa yang menerima firman. Menurut saya itu jauh lebih penting. Si penerimanya, tanah hatinya bagaimana. Makanya kalau Anda cuman ke gereja, sorry ya saya katakannya, cuman rajin ke gereja, cuman senang dengar firman, amin, puji Tuhan, haleluya, gembira, sukacita terima firman, tapi dia tidak pernah memperbaiki kualitas tanah hatinya. Tidak pernah mau benahi kualitas tanah hati. Saya mau bilang, sampai kapanpun tidak pernah bertumbuh dia. Kebertumbuhan tergantung tanah hati loh. Dengar firman, terima firman, terus tiap hari terima firman. Lah kalau tanah hatinya pinggir jalan, nggak bisa tumbuh. Kalau tanah hatinya berbatu-batu, waduh, penuh dengan batu-batu dosa, penuh dengan kenajisan, nggak bisa tumbuh. Terima firman tok, nggak bisa tumbuh. Sampai tanah hati yang penuh dengan kekhawatiran tadi, semak duri, nggak bisa. Makanya sebanyak-banyaknya orang dengar firman setiap hari, baca firman setiap hari. Tapi kalau dia nggak pernah membenahi, memperbaiki kualitas tanah hati, sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, nggak pernah tumbuh-tumbuh rohaninya. Ternyata Markus 4:26 dan 20, keberbuan rohani kita ditentukan kualitas tanah hati kita. Tanah hati kita bagaimana, baik atau tidak? Bayangkan, tanah hati yang baik saja setiap orang ada yang buahnya 30, 60 bahkan 100 kali, beda-beda. Ya sana lebih luar biasa, sini tumbuh sih tapi kurang luar biasa. Ada, jadi pertumbuhan orang itu nggak sama ternyata. Mendengar firman yang sama, yang dibaca sama, yang didengar sama, di gerejanya sama, ibadahnya sama seperti pagi ini, yang memimpin pujian sama, kita terima menyembah sama, tapi bertumbuh bisa berbeda. Kenapa berbeda? Ini loh, tanah hati kita yang menentukan. Saya rindu pagi ini, setiap hari itu pembaharuan buat kita, pembenahan kualitas tanah hati. Jadi jangan salahkan, ini segara-gara gereja saya. Mulai sekarang, mulai hari ini, detik ini, dengan Anda memahami pengajaran ini, jangan lagi menyerang, mengkambing hitamkan, gara-gara gerejaku udah bertumbuh, sana lo lebih bagus. Kadang kita seperti itu. Atau siapa yang Anda salahkan, kambing hitamkan? Cobalah lihat tanah hati kita masing-masing. Perlu diperbaiki, dibenahi, ya benahi. Seperti orang Niniwe, ternyata meskipun begitu tanah hatinya bagus, ditabur langsung bertobat. Sekarang saya ajak saudara, kita udah ketemu. Ternyata ayat 26 katakan, kerajaan Allah seumpama orang menaburkan benih di tanah. Ternyata tanah yang dimaksudkan, naik ayat 20, itu tanah yang bagus. Nah sekarang kita lihat, saya terangkan kata benihnya, saya baca ulang tentunya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang di sini kalau versi Injil Markus itu adalah hamba Tuhan, gembala atau hamba Tuhan siapa yang lain, itu orang itu hamba Tuhan menaburkan benih di tanah. Kalau versi Matius pasal 13 yang menaburkan benih itu adalah Yesus sendiri. Jadi Anda mesti paham ya. Orang yang menabur yang pertama versi Injil Matius itu Yesus sendiri yang menabur. Tapi di versi Injil Markus, orang di sini yang menabur benih adalah ini para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang kita, pemimpin rohani kita. Ini menaburkan benih di tanah. Saya mau terangkan kata benih, makanya saya kasih garis merah. Benih di sini dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Greka, disalin dengan kata sporos. Benih yang bagaimana? Kata sporos yang ditaburkan. Menabur benih dengan cara disebarkan. Jadi benihnya menaburkan benih di tanah. Benih itu artinya ditaburkan, disebarkan. Benih ini adalah gambarannya dari firman Tuhan. Benih yang kualitasnya terbaik, ketemu tanah yang terbaik, pasti tumbuh.
Jadi yang pertama kita ketemu di sini Bapak Ibu Saudara, benih ini ditaburkan dengan cara yang biasa, nggak istimewa, biasa saja kok naburnya, sederhana. Semua orang bisa, cuma ditabur gitu. Tapi tumbuh. Ini menarik saudara ya. Meskipun taburnya sederhana, tapi tumbuh. Karena kalau kita nanti baca ayat 27, itu mulai bertunas dia. Padahal benih ini naburnya dengan cara sporos, cuma ditabur saja, tapi tumbuh. Saya kadang kalau melayani di luar kota, di tempat hamba-hamba Tuhan yang gereja yang lain, saya ketemu begini. Kadang gembalanya ketika mengajar sederhana saja kok firman disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Tapi saya lihat jemaat di tempat saya melayani digembalakan oleh teman pendeta itu cinta Tuhan, jemaat yang luar biasa semangatnya. Kenapa? Tanah hatinya itu bagus. Padahal menaburnya sederhana tuh gembalanya. Tapi faktor tanah hati itu penting. Saya ini menjadi gembala di GSPDI Philadelphia Jombang. Itu 23 tahun, 24 mulai jalan. Tapi saya menjadi hamba Tuhan full timer itu 26 tahun saudara ya. Mulai jalan, bahkan mau jalan 27 saya melayani Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan full timer, full heart gitu saudara ya. 23 tahun lebih saya melayani jemaat di GSPDI Jombang. Belum terlalu lama tentunya. Ada banyak yang jauh lebih senior, waktunya lebih panjang jam terbangnya dari saya. Tapi meskipun belum terlalu lama, 23 tahun saya menggembalakan GSPDI Jombang. Saya melihat gitu ya, tanda hati jemaat bagus. Sehingga ketika saya mengajar apapun sebagai gembala enak, mereka ikut. Dan saya sering mendengar kesaksian, ada tunas yang tumbuh, ada bertumbuh. Padahal naburnya ya biasa saja. Tapi tanah hati ini penting. Makanya coba saya dengan cepat bawa saudara pada ayat 27 ya. Itu tumbuh itu benih. Perhatikan ya. 27 dikatakan begini. Lalu pada malam hari ia penabur. Ia di sini bukan Yesus tapi hamba Tuhan yang menabur. Tidur hamba Tuhannya. Setelah menabur tidur normal lah. Pada siang hari ia bangun dan ini kan cerita perumpamaan. Dan benih yang ditabur itu mengeluarkan tunas, bertumbuh. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana, ini kata-kata penting, bagaimana terjadinya bertunas tadi tidak diketahui orang itu. Hamba Tuhan yang nabur, benih ditabur, kapan tunas benih bertunas, hamba Tuhan tidak tahu. Ini menarik, kata tunas di sini dari kata lastano, artinya tunas yang kecil. Ini bicara kelahiran baru. Ada sesuatu yang baru dari jemaat anak Tuhan yang terima benih ditabur hamba Tuhan. Itu tahu tumbuh. Ada perubahan hidup yang baru. Mulai cinta Tuhan. Pak Pendeta, saya pengen dibaptis Pak Pendeta. Ada sesuatu di situ. Itu benih firman tumbuh itu. Tadinya nggak mau saya dibaptis. Yang penting saya ke gereja saja. Tiba-tiba datang menghadap gembala. Saya mau dibaptis gembala. Saya mau belajar melayani gembala. Ya, dia mulai ikut doa puasa, dia mulai tekun setia, hidupnya mulai benar. Saya dalam 23 tahun belum terlalu lama menggembalakan jemaat, saya banyak melihat yang namanya kesaksian-kesaksian yang saya dengar dari jemaat mulai mengalami perubahan. Suamiku mulai berubah Pak Pendeta. Rumah tangga kami mulai harmonis. Rumah tangga kami mulai indah Pak Pendeta. Itu karena benih bertumbuh, suami bisa berubah. Bahkan saya banyak mendengar kesaksian dari jemaat yang tadinya ada beberapa jemaat yang baru saudara ya, yang tadinya itu lewat online. Jemaat Jombang saja yang kadang datang pagi, kadang datang sore. Aslinya bukan Kristen ya, aslinya itu non-Kristen. Saya nggak sebutkan apa, tapi non-Kristen. Rupanya keponakannya itu Kristen. Nggak tahu bagaimana caranya masa pandemi sebelumnya itu suka dengar online, suka dengar pengajaran yang saya sampaikan dari GSPDI Jombang. Itu nggak ngerti bagaimana membuat dia pengen dibaptis, membuat dia. Dan saya kaget tiba-tiba orang ini walaupun sudah tua datang ke gereja. Dan itu luar biasa. Itu namanya tunas bertumbuh. Saya yang mengajar pun tidak tahu kapan dia bertunasnya, bertumbuhnya. Ada sesuatu kerinduan ingin datang sama Tuhan. Itu bertunas loh saudara. Dan saya pun ketika membaca chatting-chatting saudara di YouTube, di Facebook,
mendengar kesaksian chatting saudara di WhatsApp yang ada di channel ini. Saya banyak mendengar kesaksian saudara, suami saya berubah Pak. Tidak ngerti bagaimana bisa berubah. Mendengar firman, saya pun tidak tahu kapan bertunasnya. Tapi tiba-tiba terjadi perubahan hidup. Memang begini ya. Jangankan kalau kita ngomong benih secara fisik ya. Benih itu mau petani yang nabur. Petani pun tidak ngerti. Benih ini kok bisa tumbuh, kenapa ya? Kenapa benih bisa tumbuh? Apa sebabnya benih kok bisa bertunas sih? Jangankan petani saudara ya. Profesor doktor ahli tumbuh-tumbuhan. Profesor doktor ahli benih. Bibit saja. Nggak ngerti profesor. Kok bisa ya? Apa sebabnya benih bisa tumbuh? Yang petani tahu, yang profesor doktor ahli yang tahu, ya pokoknya kalau benihnya mangga ditabur, dalam benih itu ada pohon mangga, tumbuhnya pasti mangga. Benih tomat, ya dalam benih itu ada pohon tomat, potensinya besar ya. Benih mangga, dalam benih yang kecil itu ada pohon mangga yang besar. Aneh betul ya, apa sebabnya bisa bertunas? Nggak ngerti, tapi benih itu memang punya kapasitas. Benih itu punya kualitas, punya potensi, bisa bertunas. Kapan bertunasnya? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba tunas, tumbuh. Penaburnya tidur, waktu bangun buka mata, udah bertunas. Dan tentu Anda pun banyak melihat di antara anggota keluarga kita. Di antara saudara-saudara seiman bertunas, saya berharap, saya berdoa lewat pengajaran firman yang sudah begitu banyak saya ajarkan sama saudara. Saya berdoa benih itu bertunas, ada kelahiran baru, ada perubahan baru. Ya kalau udah bertunas ya cuman tidak ada perubahan, cuman nerima saja gembira. Amin, haleluya, tidak ada perubahan hidup. Setiap ada perubahan hidup itu tunas mulai tumbuh, mulai cinta Tuhan, mulai ada perubahan hidup. Itu namanya bertunas. Saya percaya dalam nama Yesus sudah banyak yang mengalami bertumbuh, mulai bertunas ya, mulai cinta Tuhan. Ada beberapa orang yang pada bertemu dengan saya jemaat online, bukan dari penggembalaan gereja kami di Jombang, tapi ketemu sekitar Jombang, berkata, saya tiap hari loh Pak Yohanes dengar pengajarannya Pak Yohanes di YouTube. Puji Tuhan, saya katakan, saya kenal si orang itu. Dia berkata, kalau nggak dengar pengajaran tiap hari nggak enak Pak. Ya itu namanya bertunas, ada kerinduan, ada sesuatu yang baru. Saya berdoa, saya berharap semuanya bertunas saudara ya. Lalu bertunasnya itu dikatakan begini, coba Anda lihat mulai ayat yang ke-27. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang ia bangun dan benih mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Ternyata kata tunas di sini dari kata lastano. Lastano itu tunas yang kecil, mulai tumbuh. Nah, lalu ada kalimat berikutnya, tunas itu makin tinggi. Nah, tunas yang makin tinggi itu batangnya makin tinggi dari kata makuno. Tunas yang kecil dia mulai tinggi, itu makuno. Kalau sudah mulai tinggi jadi makuno. Waktu kecil tadi tunasnya sebetulnya ada angin, tapi belum terasa tiupan angin. Kenapa? Wah, cinta mula-mula luar biasa. Baru doa langsung dijawab. Ada ngalami itu kan? Indah betul ikut Tuhan, sukacita, semangat 45 rasanya. Aduh, kapan mau ibadah lagi? Kapan mau dengar firman? Saudara, itu adalah lastano. Tapi ternyata lama-lama jadi makuno makin tinggi. Nah, perhatikan baik, ketika kehidupan rohani kita, benih itu makin tinggi tunasnya, imanmu mulai bertumbuh jadi makuno, makin tinggi pertumbuhannya, makin luar biasa bertumbuh. Tiupan angin mulai terasa, mulai goyang terasa. Pencobaan mulai datang terasa. Loh kok ada pencobaan? Jangan kaget. Jemaat yang dikasih Tuhan dengar baik. Kalau pagi ini kau merasa kok saya tambah setia ikut Tuhan, kok mulai ada pencobaan. Itu namanya Anda sedang bertumbuh. Anda jadi makin tinggi pertumbuhannya. Jadi setiap kita yang mulai merasakan kok ada ujian hidup, kok ada datang tantangan ya. Jadi kalau pagi ini Anda sedang hadapi yang namanya tantangan, hadapi yang namanya pencobaan, ada ujian kehidupan, ada persoalan, ada yang namanya apa saudara ya? Ada mengatakan kok saya ngalami kesialan. Itu kan bahasa di dunia kan. Yaitu masalah lah, apapun namanya. Kalau Anda sedang hadapi masalah ini, masalah itu tanda, itu ciri Anda sedang bertumbuh semakin tinggi di dalam Tuhan. Jadi Anda bisa chatting mulai sekarang.
Ternyata saya hadapi masalah, saya tahu saya sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Semua yang mengalami kebertumbuhan mulai merasa, udah mulai tinggi kok batangnya, jadi makuno kok. Mulai terasa tiupan angin pencobaan. Ya, mulai ada godaan terasa, kok ada godaan sih, kok ada ujian. Itu sedang bertumbuh. Ya, sampai saudara ya, kata bertumbuh di sini coba perhatikan dalam ayat ini, coba lihat ayat yang ke-28 saudara ya. Ketika tunas itu makin tinggi, perhatikan ayat 28. Saya mau terangkan dulu kalimat ini. Bumi dengan sendirinya, saya terangkan ayat per kalimat. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula yang tadi bertumbuh tinggi, tangkainya nanti saya terangkan, lalu bulirnya, bulir dulu, kulitnya kayak gabahnya, kemudian butir-butir isinya, penuh isinya dengan bulir itu. Perhatikan kata bumi dengan sendirinya. Kata dengan sendirinya dari kata automate, dari kata itulah muncul otomatis. Ya, jadi tumbuh itu otomatis. Kapan terjadi? Nggak tahu. Tuhan yang bikin pertumbuhan. Tiba-tiba Pak Pendeta saya pengen dibaptis. Nggak ngerti gitu ya. Kapan kerinduan datang? Bangun tidur tiba-tiba pengen dibaptis gitu. Itu bertumbuh. Itu otomatis terjadi. Karena kualitas hati bagus tanahnya dan kualitas benihnya memang luar biasa. Nggak usah diragukan, benih firman itu memang luar biasa. Punya kualitas yang dahsyat pertumbuhannya. Ya, sampai dikatakan coba dengan cepat saya tunjukkan ini. Saya baca sekali lagi ya, supaya tidak kabur ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Buah itu dimulai dari sini. Gak cukup bertumbuh sampai berbuah maunya Tuhan. Nah, sebelum tunas tinggi jadi batang dan mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya. Nah, kata tangkai dari kata kortos. Nah, tangkai dalam pemahaman bahasa Indonesia, saya sengaja kasih tangkai durian. Tangkai kan seperti itu kan. Tapi ternyata bukan tangkai ranting yang mengeluarkan buah, bukan tangkai itu ternyata. Kortos itu bicara batangnya. Waktu kita mulai tumbuh tinggi, angin terasa kan. Tapi kalau sudah mulai jadi batang saudara ya, kortos ya, kuat saudara ya. Ditiup angin dia nggak goyang batang. Anda nangkap maksud saya ya. Ketika tunas kecil mulai tumbuh saudara ya, lama-lama tambah tinggi, ketiup angin terasa, pencobaan terasa. Tapi ketika dia batangnya berubah jadi kortos, batang yang kokoh, bukan tangkai. Tangkai mah bergoyang gitu ya. Tapi ini kortos itu batangnya makin kuat ya. Itu kalau kena angin gak terasa. Kena angin dia diam saja. Orang Jawa punya bahasa menter gitu, nggak apa-apa dia. Digoyang keras dia tetap diem gitu. Yang goyang daunnya, yang goyang tangkainya, yang goyang bisa jadi buahnya. Tapi batang nggak goyang. Jadi ternyata ini sudah jadi pohon gitu kira-kira saudara ya. Tunas tambah tinggi sampai jadi kortos, batangnya besar jadi kortos, jadi pohon. Kemudian baru keluar buah. Itu pun dari mulai bulir dulu, kemudian bulir itu berisi butir. Bulir itu luarnya, kalau padi, gandum itu kulit kasarnya itu, gabahnya itu kalau orang Jawa katakan. Lalu berisi sampai keluar butir-butir dalam bulir itu. Itu namanya berbuah. Tapi untuk berbuah kita harus jadi Kristen pohon dulu, kortos batangnya. Jadi ternyata sebuah pertumbuhan itu gak cukup hanya bertumbuh, saya bertumbuh puji Tuhan. Bertumbuhnya sampai jadi pohon. Orang bisa berteduh sama kita. Makanya saya kasih contoh Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Waktu terbatas saya terangkan sedikit ayat ini. Saya baca begini. Berbahagia, saya baca langsung ayat yang kedua saja ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, itulah firman Allah. Dan yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Hasilnya apa? Ia seperti pohon. Benih ditaburkan, firman masuk di tanah hati, tumbuh, tambah tinggi, sampai jadi kortos, batangnya kuat, sampai jadi pohon. Jadi kebertumbuhan kita gak cukup hanya bertumbuh saudara, keluar ranting gak cukup. Sampai kortos, batangnya kuat, sampai jadi pohon. Kekristenan kita harus sampai jadi pohon. Kalau Anda Kristen jadi pohon, yang terjadi begini, orang kalau punya masalah,
datangnya berteduhnya sama saudara, sharingnya sama saudara, doakan saya dong, saya punya masalah. Itu pohon tuh. Dia lebih kuat tuh daripada yang datang sama dia. Dia kasih solusi, dia kasih pandangan, dia kasih ayat-ayat firman Allah, dia doakan. Itu kesan pohon tuh. Harapannya Tuhan, harapannya saya mengajar setiap kita kekristenan kita bertumbuhnya sama jadi pohon. Orang bisa berteduh rindang di bawah pohon kita, kerohanian kita. Orang dikuatkan, orang terima nasihat kita, dan seterusnya. Rumah tangga yang hancur datang sama saudara. Karena Anda bisa jadi teladan, itu Kristen pohon. Sampai saya baca ulang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kristen kalau pohon yang subur selalu berbuah pada musimnya. Mengeluarkan buah. Buah itu kan harus, kalau enggak dipotong sama Tuhan. Terus, dan yang tidak layu daunnya. Wah, ini luar biasa. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita ingin mengalami namanya keberhasilan sampai perkara jasmani, ya di dunia ini nggak ada apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, nggak ada. Tapi itu dijanjikan Tuhan, ada dalam firman maksud saya. Bagaimana kita selalu berbuah, selalu berhasil dengan kita kerjakan. Bertumbuhlah terus sampai jadi Kristen yang pohon tadi. Hadapi pencobaan, tetap tidak goyang. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus yang mempesona hidupku. Aku pegang tetap janji Tuhan. Kamu boleh ngomong apa saja, tapi aku tetap percaya pada Tuhan. Itu pohon. Tidak goyang, tidak goncang, tidak terpengaruh dengan musim apapun. Tetap hijau daunnya, tetap keluar buah. Dan apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Itu doa saya. Ternyata ada model hidup selalu berhasil. Kuncinya apa? Ya tadi, kuat kayak pohon, ndak goncang. Sekali Yesus, ya pokoknya Yesus. Aku tetap setia, aku ndak mundur, tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu kesan pohon. Ndak mau mundur, pokoknya maju gitu. Ndak goyang, kortos batangnya. Saya berdoa, itu Anda dan saya.